Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan selanjutnya di sini saya akan membahas untuk uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan di paket 4. Nah, untuk judul tugasnya yaitu troubleshooting keamanan jaringan ya pada jaringan WAN. Baik, di sini ada beberapa hal yang harus disiapkan, ya diantaranya ada laptop klien dengan spesifikasi seperti itu, hub, handphone, dan yang lainnya. Untuk WiFi router board, yaitu ini ya, RB9112ND-TC. Nah, dalam hal ini mungkin karena keterbatasan untuk tipe ini, saya menggunakan tipe RB9451ND. Jadi standar ya, yang biasa digunakan untuk praktikum. Baik, untuk selanjutnya juga sudah disiapkan kabel dan lain-lain ya, terutama koneksi internet ya. Terus untuk selanjutnya kita lihat saja topologi yang diberikan. Nah, ini seperti ini. Ya, untuk topologinya internet, router ataupun di sini saya menggunakan MikroTik. Terus kemudian masuk hotspot ataupun access point ya, access point. Di sini lewati switch dan kemudian masuk ke klien. Kali ini saya kembangkan, tidak menggunakan ini. Kembangkannya ada satu yang memang tidak saya gunakan, yaitu switch ya. Jadi dari router langsung aja ke sini, dan untuk aksesnya saya menggunakan access point. Nah, seperti ini pengembangannya ya. Nah, ini dari internet. Ini kita menggunakan MikroTik ya, terus kemudian port 2-nya masuk ke kabelan. Terus yang ketiga saya maksud ke access point yang nantinya akan di hotspot dan diakses oleh handphone. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas dulu soalnya ya. Skenarionya ini adalah Anda bertindak sebagai junior teknikan atau tugas Anda sebagai perancang ataupun membangun konfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius ya, hotspotnya dengan radius ya, tidak menggunakan user yang ada ya. Jadi kita buat radius yang biasa digunakan di user manager ya, web proxy dan juga firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless. Oke, ini untuk untuk skenarionya. Dan untuk soal pengerjaannya ini ada beberapa poin ya. Intinya yang pertama, konfigurasi Wi-Fi router, jaringan internet, jaringan lokal, dan juga jaringan wireless. Sebelum mengerjakan silakan dipahami dulu ya untuk soalnya. Di sini saya mungkin membagi membagi pengerjaannya. Nanti ada tanda-tanda yang saya akan kasih highlightnya untuk dari pengerjaan-pengerjaan yang sudah dikerjakan. Oke, di sini saya sudah mengamati semuanya. Jadi mungkin untuk langkah-langkahnya saya langsung saja. Pertama, untuk yang saya kerjakan ini jaringan internet ya, terus kemudian pemberian interface dan juga address ya, address. Nah, di sini satu lagi ya, jadi langsung satu paket saya akan kerjakan. Ada 3 ya, jaringan internet, jaringan lokal, dan juga jaringan wireless. Oke, langsung saja kita ke Winbox. Kemudian kita masuk, connect. Oke, nanti kita akan isi. Untuk yang ini, kebetulan ini juga sudah di reset ya, sudah tidak ada lagi settingan apa-apa ya. Interface juga masih default. Nah, untuk yang pertama kita langsung saja ke interface ya. Nah, untuk interface sendiri kita langsung masukkan namanya sebagai pembeda. Pertama, Ethernet 1 saya kasih ISP. Kemudian oke, Ethernet 2 kita kasih LAN ya.
huruf besar, LAN, kemudian Ethernet 3, ini hotspot. Oke, ini ada 3. Ya, untuk ulannya kita enggak dulu ya. Ya, nanti bisa digabungkan sebenarnya. Nanti bisa diaktifkan dan Ether 3-nya ini bergabung disatukan menggunakan bridge. Tapi untuk sekarang saya hanya 3 aja pengembangan menggunakan hotspot. Takutnya untuk menggunakan WLAN ini karena kapasitas dari RW951OI 2HND ini itu untuk fungsi hotspot untuk dari soal ini sudah jelas ini 99. Ini skenario aja ya, tapi intinya nggak bakalan kuat untuk menangani 99. Makanya saya ada sebuah akses point yang memang membantu untuk membuka akses lain ya, selain tidak memberatkan si mikrotik itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya kita kasih IP ya, sesuai dengan tadi. Untuk IP yang pertama dari internet dulu. Jadi tidak langsung menggunakan manual, saya gunakan otomatis saja, menarik internet dari Ether 1. Apply. Kemudian sampai bound, ya kita mendapatkan 1.7. Oke, dari ESP-nya. Kemudian selanjutnya IP address, ini sudah terlihat ada dynamic ya, atau DHCP dari Ether 1. Kita masukkan langsung untuk Ethernet yang LAN. Ini isinya 192.168.100.1/25. Kita lihat ya, /25 untuk jaringan lokal atau LAN. Kita ubah ke LAN. Oke. Kemudian untuk jaringan kabelnya adalah 200.1. Slash-nya 25. 192.168.200.1/25. Dan untuk ininya hotspot. Oke. Ini sudah terbentuk dan selesai. Kita tandai dengan warna hijau ya. Itu terserah. Ini intinya untuk menandai saja, meng-highlight pengerjaan yang sudah dikerjakan. Terus selanjutnya kita coba ke atas dulu ya. Nah, ini pengerjaan nomor 1, konfigurasi Wi-Fi router. Untuk yang pertama adalah DNS, dan yang keduanya NTV, Network Time Protocol, terus kemudian web proxy. Dalam hal ini, mungkin, nah ini agak sedikit bingung juga ya, untuk ngeblok, sepertinya web proxy ini tidak terlalu difungsikan sebenarnya ya, karena memang untuk ngeblok tidak menggunakan web proxy, tapi menggunakan firewall. Karena memang ada beberapa cara untuk memblok ya, diantaranya ada konten, TLS, dan juga Layer 7 protokol ya, filter rule, dan juga menggunakan web proxy. Tapi untuk soalnya adalah firewall dan juga HTTPS, karena web proxy itu kayaknya nggak jarang ya, karena memang saya juga belum pernah untuk menggunakan web proxy di port 80 gitu ya. Ya, jadi rata-rata sih menggunakan port 80. Nah, oke, baik, langsung saja di DNS kita cek IP DNS. Ini sudah ada ya, dynamic, mau ditambah juga nggak apa-apa. Yang penting di sini allow remote request-nya ada. Oke. Kemudian selanjutnya untuk SNTV yaitu sistem. Terus kemudian cari SNTV client. Nah, ini udah ada. Nah, ini perlu dipahami untuk primary di sini NTV server dan secondary NTV servernya ini yang harus diisi. Dan ini sebenarnya udah disediakan ya, dan banyak juga situs-situs yang sudah menyediakan untuk NTV server. Nah, ini dienabelkan dulu. Saya ya menggunakan beberapa IP. Nah, ini kan kalian bisa lihat aja ya di sini ya. Untuk situsnya ntvpool.org untuk zonanya Indonesia. Nah, ini ada server
0 sampai dengan 3 ya, ada 4 server semuanya. Saya gunakan Kova saja. Yang pertama yaitu yang 0 ya. Kemudian saya masukkan. Kemudian yang kedua. Nah, seperti ini ya, ininya menjadi 1. Kita apply. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini untuk IP-nya. Mau diisi IP ataupun nama DNS-nya. Yang penting ini bisa berhasil terkoneksi dengan tandanya seperti ini, sudah dapat dari server SMTP-nya. Nah, terus selanjutnya kita cek dulu yang satu lagi, yaitu sistem clock ya. Nah, ininya manual ya. Kita pilih Asia, cari aja lah. Asia Jakarta ya. Asia Jakarta. Nah, kebetulan saya di daerah Jawa Barat. Asia Jakarta. Ya Jakarta. Nah, ini Jakarta. Dari saya aja Jakarta. Apply. Nah, ini sesuai dengan waktu ya. 2024 bulan Februari tanggal 4. Oke. Kemudian oke. Next, selanjutnya membuat web proxy ya. Web proxy ini sesuai dengan temanya, yaitu web proxy hanya diisi dengan nama ininya saja. Ya, nanti dibuka hanya ininya saja, tidak memblok di sini ya. Aksesnya IP, kemudian web proxy, enable di sini, kemudian cache administratornya di sini saya sudah isikan. Saya isikan aja UKK 2024 ya. Cache on disk-nya di checklist, dan di sini tidak ada pemblokan di sini ya, tinggal apply aja, kemudian oke. Nah, ini sudah dimasukkan sesuai dengan skemanya. Kita tandai, ini udah semuanya. Tanda hijau. Oke, selanjutnya kita masuk ke jaringan lokal. DHCP pool sebanyak 99 klien. Kita buat ya untuk DHCP pool-nya. Untuk yang ini, nomor 7 di jaringan lokal. Oke, kita langsung saja masuk ke IP DHCP server. Kemudian buat DHCP setup. Kemudian lanjut Etherh2 LAN. Next. Dan ini permintaannya adalah 99 klien. Ya, 99 klien. Berarti di sini cukup langsung aja bisa diisi 100 ya. Jadi total dari angka 2 itu sudah dihitung ya, sudah digunakan. Jadi total 99, tidak dari angka 1. Next. DNS-nya sama, next. Nah, ini sudah terbuat. Oke. Yang poin ini sudah. Nah, ini poin ini udah. Kemudian poin selanjutnya adalah nomor 8. Buat firewall agar IP dari 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping router. Oke, ini penggunaan dari filter rule ya di firewall. Jadi untuk yang ini kita langsung saja buatkan ya. Tidak dapat ke ping ke router, mau IP apa aja ya dari gateway-nya. Ya, jadi dia nggak bisa ngeping IP firewall, kemudian filter rule. Nah, di sini general chain-nya itu ya, intinya kita menggunakan input ya, yang diinputkan nanti ke MikroTik sendiri. Nah, ini IP-nya berapa? Ini sudah saya kopas saja. Nah, ini. Terus untuk selanjutnya protokolnya adalah ICMP. Ini untuk perintah message ya, ataupun ping. Terus kemudian actionnya adalah drop. Kemudian apply. Oke. Ini sudah terbentuk 1. Kemudian poin yang ini sudah ya. Nah, ini tidak bisa ngeping ke router ataupun ke MikroTik-nya. Baik dari sisi Ethernet 1, Ethernet 2, ataupun Ethernet 3. Dia nggak bisa ngeping dari IP ini. Terus selanjutnya yang ini buat firewall agar IP dari 5
1 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, ini ada IP yang memang bisa kita ping gitu ya. Yang ini. Tapi yang lainnya itu tidak bisa. Nah, terutama untuk yang ini ngepingnya adalah ke sini ya, ke access point ataupun ke wireless. Nah, yang 3 ini nggak bisa diping ke sini ya. Caranya kalau ke sini bisa ya. Kalau ke sini bisa, ke internet juga bisa, tapi ke sini nggak bisa. Nah, caranya pertama plus general chainnya sama, input src address-nya kita isikan yang ini. Nah, ini kemudian kita copy saja. Nah, di src address-nya kita isikan. Nah, ini. Nah, karena WiFi itu ada di 192.168.200. Nah, ini gateway-nya kita isikan ya, 192.168.200.1. Ya, karena memang gateway-nya itu ada di 200.1. Tepatnya yang ini. Ya, 200.1. Oh, sorry. Berarti yang ini 24 ya. Ada kesalahan. Oke. Kalau sudah, kemudian action-nya, protokolnya ya. Protokolnya satu lagi ICMP. Action-nya sama, drop ya, seperti yang tadi. Drop, oke. Nah, ini pengerjaan nomor 9, sudah. Oke, tandai lagi. Nah, yang terakhir di jaringan lokal, yaitu buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke, kita kerjakan yang ini. Ya, agar log bisa membaca semua yang masuk ya. Kita rubah ke log. Ya, terus log ininya silakan ini bebas ya, tercatat disk misalnya kayak gitu, boleh. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini masuk nih. Pergerakannya banyak. Kalau dibuka semuanya. Ini sudah ada tercatat di disk ya. Nah, ini. Wah, rata-rata tercatat di disk. Sudah masuk semua nih. Cuman di sini untuk buffernya masih di memori. Nah, untuk yang ini kita arahkan ya semuanya ke disk, yaitu dengan logging. Sistem logging. Kok berat sih? Nah, ini logging ya. Ini udah masuk. Kemudian di sini kita rubah semuanya, actionnya itu ke disk. Nah, actionnya ke disk. Oke. Semuanya sudah tercatat ke disk, tidak ke memori lagi ya. Terus selanjutnya untuk pengerjaan yang ini sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat ke settingan di jaringan wireless. Nah, untuk yang ini kita akan kerjakan di MikroTik. Ya, untuk yang ini nanti di access point untuk yang SSID. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja buat untuk hotspot ya, karena memang kita akan membuat hotspot ya, nantinya kita buat 20, terus kemudian 20 akun, terus untuk DHCP poolnya 99 klien, dan secara random di radius ya, untuk 20 akun tersebut di radius, dan akan aktif internetnya di jam 7 sampai jam 16.
Oke, intinya kita buat dulu, yaitu kita buat, jadi berat ya. Kita buat IP hotspot. Nah, ini hotspot. Kita buat ya, hotspot setup. Kemudian selanjutnya hotspot ya. Kemudian next ya. Terus di sini tadi di DHCP server kita belum buat ya. Belum buat DHCP poolnya. Tapi kalau di sini sudah ada otomatis ya. Kalau misalnya di sini kita buat di sini, nanti juga di DHCP server dia akan terbentuk. Klik next. Nah, kemudian di sini karena soalnya 99 berarti hampir sama dengan yang tadi, yaitu 100. Kemudian next lagi, next lagi. Nah, di sini DNS name-nya kita buat ukk2024.com. Oke. Next. Nah, di sini adminnya ini sebagai contoh saja ya, biar saya nanti bisa mengkonfigurasi. Nah, terlihat ya, ini untuk DHCP server dia akan menambahkan dari sini ya HS pool-nya. Ini sudah menambahkan untuk DHCP yang kita buat, yaitu 99 klien. Oke, terus selanjutnya kita buat dari radius ya, untuk membuat akun sekitar 20 ya, kita akan joinkan dengan satu fitur dari tambahan, yaitu user manager. Nah, di sini kita di sini tapi di server profil kita tambahkan. Nah, ini HS prop-nya diklik aja, kemudian login. Nah, untuk nanti biar pada saat masuk kemudian mau mencoba akun-akun yang ada di user manager ya, kita buat, yaitu kita hilangkan dulu cokinya ya, karena memang dia akan terus nempel gitu ya di di handphone ataupun di perangkat-perangkat selama 3 hari, 3 day. Kalau ini secara defaultnya, kalau mau dirubah juga silakan. Tapi untuk sekarang kita cokinya dihilangkan aja. Nah, ini jadi aktif. Kemudian radius, use the radius, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke tab radius. Ininya plus, kemudian ininya hotspot ya, service-nya. Untuk address-nya kita isikan IP loopback aja ya, biar lebih sederhana dan lebih mudah. Oke, secret-nya saya yang simpel aja dulu ya, ini sebagai contoh aja. Apply 1. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk pengerjaan yang ini ya. Yang pengerjaan di radius dan juga DHCP untuk membuat akun ya, dan juga men-setting ini. Nah, itu kita perlu yang namanya fitur dari user manager. Nah, untuk diceknya yaitu ke sistem, kemudian masuk ke paket. Nah, di sini ada user manager. Kalau mau user manager silakan download aja di situs Speakrotic ya, sudah ada, dan cocokkan versinya, samakan, yaitu versi kalau saya 6.49.12. silakan versi dari ininya samakan ya, untuk mendownload user manager dan juga terutama dari arsitekturnya ya. Kemudian sudah terpilih ya, seperti contoh saya MIPS-B di sini ya, silakan dicocokkan saja. Oke, kalau sudah, kemudian selanjutnya kalau sudah ada ya, kita buka untuk user manajernya. Caranya di sini bisa masuk menggunakan, ini kebetulan pakai kabel ya, pakai kabel bisa menggunakan 192. Nah, ini seperti ini ya, bisa, ataupun menggunakan IP dari internet
ya, yaitu IP address. Yang ini 1.7 juga boleh ya. Nah, ini saya username, kemudian enter. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian di sini kita isikan dulu untuk router. Add, kemudian new. Nah, ini namanya bebas ya, silakan. Saya UKK 2024. Ininya berarti IP yang tadi daftarkan di radius 127.0.0.1. Screennya 1. Terus kemudian next lagi ke plus 7 untuk time zone-nya. Add. Nah, sudah ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tab profil dulu ya, profil, kemudian plus. Isi saya samakan juga untuk profilnya kok KK 2024. Clear. Nah, ini sudah terbentuk untuk profilnya ya, untuk profilnya. Kemudian add new limitation. Nah, ini kalau misalnya mau di limit. Nah, ini sudah ada ya, new limit untuk kalian. Jadi buat dulu paketnya ya, UKK 2024 yang kebetulan saya sudah ada. Nah, di sini isikan sesuai dengan waktu di soal, yaitu jam 7 sampai jam 4 sore ya. Oh, sorry. Nah, ini 7, kemudian di sini jam 14 ya. 14 jam 4, sorry, ataupun jam 16.00. Di sini 00 juga. Ya, ini sudah ada. Kemudian nah, ini sudah terdaftar di sini ya. Sudah ada aktif tuh. Tulisannya juga aktif. Oke, kalau sudah, kemudian masuk ke user. Nah, di sini kita tambahkan usernya. Jadi usernya kita bisa memasukkannya dengan batch ya, karena bisa memasukkan dengan jumlah yang kita bisa tentukan sendiri. Nah, kebetulan di sini kan soalnya itu adalah 20 akun. Ya, 20 akun. Untuk 20 akun kita tinggal ketikkan aja 20 akun. 20. Nah, username-nya 3 huruf aja. Ini mungkin kombinasi ya antara huruf dan juga angka. PWD, SMS, login. Oh, ini samakan ya passwordnya ya. Username sama passwordnya sama. Saya enggak mungkin ya. Kita bedain aja lah. 3, kemudian ininya betul di profil ini. KK 2024, kemudian add. Nah, secara otomatis sudah terbentuk ya untuk ininya. Passwordnya. Ini juga bisa di print ya, generate voucher. Kalau misalnya mau di print 20 download as file gitu misalnya, generate. Nah, nanti muncul di sini sebuah halaman untuk data-data voucher yang sudah kita bikin di sini. Nah, yang ini ya. Nanti bisa terbuka. Nah, ini nih voucher 2. Nah, ini B94. Nah, ini nih B94, passwordnya JPG. Oke. Kemudian selanjutnya, kita hapus aja. Nah, next lagi. Nah, ini pengerjaan berarti sudah selesai. Yang ini, kemudian kita tandai aja hijau. Nah, sebelum masuk ke sini nomor 12, karena hanya memberikan nama saja, kita masuk dulu ke buat firewall yang memblokir situs. Ingat sekali lagi ya, di sini untuk situsnya adalah HTTPS ya, HTTPS. Karena memang banyak sekali macam-macamnya untuk ngeblok situs ya. Jadi kita menggunakan untuk kali ini yaitu kita gunakan yang HTTPS, yaitu menggunakan layer 7 protokol kalau saya. Ya, mau menggunakan konten silakan, TLS juga silakan.
Namun untuk web proxy, nggak tahu ya. Kalau saya rasa di sekarang itu nggak bisa ngebuka, kecuali misalnya kita tambahkan 443 untuk port dari HTTPS. Tetapi kalau di di transparannya kadang-kadang situs yang lain juga nggak bisa terbuka gitu ya. Ini pengalaman saya ya. Kalau misalnya mau sharing-sharing silahkan di komen aja. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita tambahkan dulu untuk situs yang akan kita blok, yaitu linux.org. Terus kemudian satu lagi yaitu blocking file. Oke. Nah, kita langsung saja ke IP firewall ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke layer 7 protokol. Kita tambahkan, saya masukkan blok situs. Nah, kita kasih tanda juga untuk ini ya, ada pengkodean terlebih dahulu di sini untuk memasukkannya. Pertama kita tambahkan seperti tanda seperti ini ya. Kemudian titik, kemudian tambah ya, kemudian kurung buka, silakan tuliskan apa yang akan diblok, yaitu linux.com. Kemudian kurung tutup ya, titik, bintang, kemudian tanda dolar. Nah, ini untuk tandanya ya. Ini ada beberapa versi juga ya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan tanda bacanya seperti ini untuk mengeksekusi program memblok situs. Nah, untuk yang ini saya contohkan seperti ini. Saya apply, kemudian oke. Nah, untuk yang kedua masih di tab yang sama ya. Kita blok situs, blok file ya. Blok file, ini blok file. Blok file. Yaitu ini simple banget ya, .mp3, terus kemudian menggunakan tanda seperti ini ya, yang tegak lurus, kemudian .mkp ya, seperti ini saja ya untuk pembuatannya. Nah, terus selanjutnya untuk yang ini ya, langkah-langkah ini kita panggil di filter rule ya. Kita eksekusi di program ini di filter rule dengan chainnya itu ya, yaitu forward ya, chainnya forward. Terus kemudian selanjutnya actionnya adalah drop. Advance-nya, nah ini diisi dulu layer 7 protokol, diklik, ininya blok situs. Untuk yang pertama ya, kita akan blok dulu situs, apply, kemudian oke. Oke, ini udah ada satu lagi yaitu blok file ya, forward, kemudian advance-nya kita isi lah blok file ya, kemudian action-nya drop. Nah, apply, oke. Nah, ini ya sudah kita blok untuk situs-situs dan juga filenya. Ya, terus kemudian selanjutnya untuk pengerjaan di Mikrotik ya ataupun di router sudah selesai. Tinggal kita masuk ke access point ya. Oke, untuk access point-nya kita akan setting dulu ya. Cara settingnya kita langsung saja konfigurasi di laptop ya. Kita cabut dulu ya. Kita cabut dulu untuk ininya. Nah, untuk cabut dulu. Nah, untuk konfigurasinya kebetulan di 192.168.1.254. Nah, kita isi manual aja dulu di sini untuk bisa
mendeteksi biar satu kelas yang sama 192, 168, 1 bisa isi 2 aja. Ya, kemudian oke lagi, kemudian close. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke web konfigurasinya, yaitu 192.168.1.254. Oke, passwordnya admin. Ininya juga admin. Ya, kebetulan routernya router jadul ya. Kalau yang sudah yang punya gitu ya, yang bagus-bagus ya silakan pakai aja ya. Nah, untuk next, kemudian ini kita masuk ke aksesnya, kita fill access point aja. Ininya sesuaikan nama yang ada di sini untuk SSID-nya. Nah, SSID-nya. Nah, kita isikan SSID-nya di sini. UKK 2024. Ya, ini nama aja ya. Silakan. Jalannya otomatis, ininya ini aja. Ini standar aja ya. Next, kemudian finish. Oke, kita tunggu sampai ininya berhasil di Oke, setelah muncul seperti ini, kemudian masuk ke tab DHCP dulu ya. Nah, untuk DHCP-nya pastikan dirinya di disable, jangan di-enablekan, karena kita akan menggunakan DHCP-nya yang dari router ya, kita menggunakan DHCP dari access point. Nah, ini dimatikan, disable, kemudian di tab wireless mode ini access point ya yang dipilih ya. Terus kemudian selanjutnya ada basic setting yang lainnya, kalau ada ya takutnya belum kerubah, ini cukup ya. Tinggal satu lagi yang ini network. Nah, di bagian network ini yang paling penting ya, jangan sampai salah. Nah, saya akan masukkan IP yang berbeda, yaitu 200 ya, biar satu kelas dengan IP yang ada di Ethernet 3 ya, yaitu yang di router. Kebetulan kan 2/24 masih terdeteksi 254. Untuk klien masih utuh 99, tidak ada yang terganggu ya. Nah, untuk yang ini baru kita masukkan IP dari routernya. Nah, ini 200.1, kemudian save. Oke, kita tunggu. Ini pasti akan berubah dengan IP yang sudah kita setting. Ya. Baik, ini sudah tidak bisa disetting ya, dikarenakan memang IP-nya sudah berbeda. Kita langsung saja bisa menggunakan dari access point ini. Kita cabut aja ya, kita kembalikan lagi ke posisi sama yang tadi. Nah, ini oke, baik, kita hilangkan dulu ininya. Oke, close. Nah, oke, baik ya. Nah, selanjutnya poin yang ini sudah selesai pekerjaannya. Oke, baik. Nah, ini seluruh pengerjaan sudah dikerjakan, tinggal sekarang kita tahapan untuk pengujian. Nah, untuk pengujian ini kita akan coba ya, kita akan coba semuanya ya. Yang pertama yaitu IP DHCP client ya, IP DHCP client ya, dari kabel kehubung ke kabel ya. Nah, untuk yang ini oke, baik ya. Untuk yang ini kita coba lihat IP-nya apakah sesuai, yaitu harus mendapatkan 99 klien ya, 99 klien di sini. Yang dari kelas 100.1.
Oke, kita cek IP-nya. Cek adapter option. Nah, ini detail. Ya, kita udah mendapatkan 100.100 ya. 100.100 untuk dari IP-nya. Kita cek juga sama di sini ya. Nah, ini pasti sama. Ya, sama di IP, di DHCP server. Nah, ini nih, kita sudah mendapatkannya. Udah, yang ini berarti berhasil ya. Yang ini berhasil. Oke, yang ini berhasil. Oke, yang ini berhasil. Ya, ini berhasil. Terus kita matikan aja lah ininya. Oke, yang selanjutnya adalah koneksi internetnya. Oke, kita coba koneksi internetnya. Ya, sama lah. Kita coba ini juga udah bisa kayaknya. Oke, udah bisa ya. Jadi aman ya. Untuk yang pertama koneksinya. Oke, yang ini sudah berhasil ya. Koneksi internet. Sekarang blocking ping dari klien. Blocking ping dari klien. Oke, di sini blocking ping dari klien ini maksudnya sesuai dengan skenario tadi, yaitu tidak bisa ngeping ke router ya. Ke router, tetapi di sini kita baca dulu ya, takutnya salah. Buka firewall agar IP, ini 50 ya, 50 tidak dapat ping ke router ya. Terus juga ini juga sama, kalau yang ini buat IP tidak ping ke klien wireless. Oh, berarti kita akan coba dulu yang ini ya, yang 100. Kebetulan saya untuk DHCP-nya dapat 100. Oke, untuk yang 100. Nah, untuk yang ini kita coba ya. Kita coba ngeping ke 201 ya, 201. Kebetulan untuk yang ini kan dapat IP-nya ini ya. Tidak dapat ping ke wireless ya. Wireless. Nah, untuk ke wireless tidak bisa ngeping ke sini dari sini. Tidak bisa ngeping ini ya, jaringan ini. Oke, kita coba untuk ininya. Ini kebetulan IP-nya adalah 200.1 ping 192.168.200.1. Oke, nggak bisa ya, sesuai dengan skenario, yaitu 200.1. Nah, yang ini ya, jadi yang IP-nya 100.51 sampai 100.100 itu tidak bisa ngeping ini. Tapi untuk yang 100.1-nya dia bisa. Oke, kita coba. 100.1-nya bisa. Oke, karena memang dikhususkan soalnya untuk tidak bisa ke wireless saja. Oke, terus yang selanjutnya adalah 100.2 sampai 50. Kalau ini nggak bisa ngeping kedua gateway ya. Jadi 100 juga nggak bisa, 200 juga nggak bisa. Oke, kita coba dulu. Kebetulan di sini saya udah dapat DHCP ya. DHCP juga ya, samakan juga di sini juga udah mendapatkan DHCP ya, pasti sama. Nah, kita buat dulu di sini menjadi static. Nah, make static. Nah, di sini double klik, kita rubah saja buat si kliennya akan mendapatkan 10 ya, apa 10 aja. Oke, ini masih di 100, kita disable aja. Oke, kita enablekan lagi supaya mendapatkan IP yang 10. Oke,
10 ya, udah dapet ya, udah 10. Oke, baik, tinggal kita coba ngeping CMD. Kita ping yang 200 dan juga yang 100. Pasti di sini harus RTO. 2.168.2 dulu. 100 dulu ya. 100 dulu, 100.1. Oke. Nggak bisa. RTO semua ya, dari 100.1. Kemudian sekarang yang 200. Ini juga sama ya, hasilnya adalah RTO. Kita berhasil. Kemudian Ctrl C. Kita coba ke Google, ya pasti ke Google bisa. Ping google.com. Oke, berhasil ya, karena memang di sini hanya untuk tidak bisa ke ping ke klien, tetapi ke internet bisa. Oke, sudah berhasil, sudah work. Nah, yang ini ya, kita checklist saja. Logging ya, logging sesuai skema yang tadi, yaitu setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Kalau ini cuma ngecek doang ya. Oke, log. Nah, ini ya sudah tercatat semua, tercatat disk, dan ini juga disk, bukan memori ya. Sudah tercatat semuanya. Berarti yang poin ini sudah berhasil. Oke, logging berhasil. Kita tandai ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian sekarang melakukan pengujian dari smartphone yang terhubung wireless. Oke, sementara kita tidak menggunakan smartphone, saya menggunakan WiFi saja. Saya disablekan aja yang ini, disable. Oke, disable. Sekarang saya coba konekkan saja yang ini. Nah, ini nih aja ya. KK 2024 @proxy KK connect. Oke, sudah berhasil untuk masuk kilo JPEG. Oke, sudah sesuai UKK 2024.com ya. Terus ini vouchernya kita coba satu. Yaitu yang ini nih, B94 JPG. Oh, di sini ya. B94 JPG. Ya, oke. Access needed at this time. Oh ya, sorry, ini nggak bisa diakses ya. They need at this time karena memang sekarang waktunya udah malam. Ya, udah jam 11, setengah 12, jadi nggak bisa. Oke, kita rubah aja dulu ya agar bisa diakses. Oke, kita masuk aja ke kita setting dulu. Lupa saya ya, jadi nggak disetting dulu. Oke, kita setting dulu untuk ininya. Kita buka ya, kita enablekan dulu. Ya. Nah, terus oke. Oh, nggak usah kita. Oke, baik. Yang ini kita masuk lewat admin aja. Admin tuh. Admin, kalau admin bisa ya. Ya, admin bisa. Kalau admin. Oke, kalau admin bisa. Ya,
ya, dikarenakan untuk admin tidak ada batasan karena memang dia tidak menggunakan profil yang UKK ya. Oke, untuk itu kita coba rubah dulu ya, rubah dulu profilnya. Oke, admin. Kita rubah dulu ya adminnya. Log profil. Karena memang ini jam 7 ya, jam setengah 12, berarti kita rubah intinya menjadi pukul 00 aja. Oke, 2359. Oke. Siapa lagi? Ada ya. Oh ya, ukk2024.com. Sorry. Oke, kita masuk aja ukk2024.com. ukk2024.com. Oh sorry, ada ini ya. Nah, ini udah ada. Nah, kita logop aja. Kita login lagi. Nah, untuk loginnya kita coba pakai yang tadi lagi, B94 CPK. Oke, nah sekarang udah masuk ya. Ya. Jadi untuk ininya masuk ke ke akun yang ini, ke klien ya, yang server profil, yang ada di server profil user. Nah ini B94. Nah ini B94. Ya, ini juga sudah bukan unlimited lagi karena memang lagi digunakan. Oke, B94 berarti yang ini masuk ya. Terus kemudian login user hotspot ini sudah ya. Kita hapus aja, kita kasih tanda checklist. Oke, blocking site-nya kita coba untuk blocking site ya, untuk blocking site. Mudah-mudahan berhasil. Oke, yang kita kita blok yaitu linux.org. Oke. Nah, ini tidak ada reaksi apa-apa. Ya, ini karena memang untuk di layer 7 protokol ataupun semua konsep di firewall tidak ada notifikasi ataupun tampilan seperti halnya di web proxy. Nah, seperti ini. Cuman perbedaannya memang nggak bisa dibuka seperti ini. Tapi memang ini koneksi bagus ya, internetnya ada. Ya, ini itu juga ada ya. Sudah terbuka, kemudian Facebook juga bisa. Ya, cuman situs ini aja karena memang sudah berhasil di blok. Oke. YouTube dan Facebook. Kemudian selanjutnya yaitu yang ini berhasil ya. Untuk blocking site sudah berhasil. Blocking file. Oke, untuk blocking file kita coba. Oh, ini mah apa ya? Blocking, kita coba yang blocking file. Ya, blocking file itu index.mp3 index mp3. Nah, itu udah ada mp3. Nah, ini
kita buka. Nah, ini nggak bisa ya, lama. Ini lama pastinya. Tapi kita buka index dot. Coba dulu ya. Yang ini MP4 ini membuktikan sudah berhasil atau tidak. MP4. Ini MP4 bisa buka nggak ya? Oh, udah bisa ya kebuka. MP4 udah bisa kebuka. Dan bisa diputar juga. Ya, ini MP4. Berarti aman. Untuk yang ini sudah terblok. Dan tinggal yang satu lagi yaitu apa ya? MKP kalau nggak salah. Index MKP ini. Nah, ini udah tidak bisa ya, tidak bisa dibuka. Berarti sudah berhasil. Untuk yang ini blocking file. Ya, blocking file sudah bisa. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya contohkan ya, karena saya ngaksesnya di jam 11, hampir ke jam 12 malam. Nah, karena di blognya itu bisa ngakses di jam berapa tadi, jam 6 sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 14. Nah, saya rubah karena memang saya untuk mencontohkan kasus ini. Jadi sampai jam 23.59 ataupun jam 12 kurang ya. Nah, ini juga udah berhasil. Oke, alhamdulillah selesai. Terima kasih untuk pertemuan dan pembahasan paket 4. Kalau ada masukan silakan di komen aja ya, di like, dan kalau memang bermanfaat juga bisa di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.